Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Enas 20 channel, sahabat muslim semua, berita mengenai wafatnya Rasulullah SAW adalah berita besar, bahkan sangat besar. Meskipun para sahabat waktu itu tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Pada waktu itu, tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggalkan umatnya sudah terlihat sebelumnya. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji terakhir yang disebut dengan Haji Wada. Ketika itu beliau SAW bersabda, "Ambillah dariku cara ibadah haji kalian, karena mungkin setelah tahun ini saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian." Dari sabda beliau ini tersisip pesan bahwa tidak beberapa lama lagi Rasulullah SAW akan wafat, akan meninggalkan umatnya. Setelah menunaikan ibadah haji wada, beliau SAW kembali ke Madinah dan di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal, beliau menyempatkan diri untuk pergi ziarah ke makam para sahabat beliau yang gugur dalam perang Uhud. Ziarah beliau ini seakan sebagai salam perpisahan dengan para sahabat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyempatkan untuk berziarah ke makam Baqi al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi. Ini juga seakan sebagai salam perpisahan beliau kepada mereka. Sekembalinya dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW mendapati Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan pusing dan berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar ini, Rasulullah SAW pun mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau rasakan saat itu. Rasa sakit kepala beliau SAW ini disebabkan oleh adanya sebagian kecil racun yang masuk ke dalam tubuh beliau. Sebelumnya, pada tahun ke-7 Hijriah, Khaybar yang merupakan salah satu basis kekuatan orang-orang Yahudi berhasil ditaklukkan oleh beliau SAW bersama kaum muslimin. Setelah penaklukan Khaybar tersebut, dalam sebuah jamuan makan, ada seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada beliau SAW berupa daging kambing yang sudah dibakar dan dibubuhi racun. Dia memperbanyak racun pada bagian paha karena wanita jahat ini tahu Rasulullah SAW sangat menyukai daging kambing, terutama daging bagian paha. Ketika hendak menikmati daging kambing tersebut dan beliau mengunyahnya, kemudian sebelum sempat menelan daging itu, ada kabar yang sampai kepada beliau SAW bahwa wanita Yahudi itu telah membubuhkan racun pada daging tersebut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Angkatlah tangan kalian dari daging-daging tersebut, karena daging-daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa dia itu beracun." Racun yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Nabi SAW tidak langsung terlihat reaksinya saat itu, agar manusia tahu dan yakin bahwa beliau SAW adalah seorang Nabi yang diutus dan juga agar Allah Azza wa Jalla bisa menyempurnakan agamanya. Kemudian di akhir masa kehidupan beliau, pengaruh racun itu mulai tampak dan terasa. Pada saat itu, Bishr bin al-Bara' bin Ma'rur juga mengambil daging tersebut lalu mengunyah dan menelannya hingga dia meninggal karenanya. Beliau SAW memerintahkan untuk memanggil Zainab binti Al-Harits, wanita yang membubuhi racun tersebut. Setelah ditanya, dia mengakui perbuatannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?" Zainab binti Al-Harits, wanita itu menjawab, "Jika Muhammad seorang raja, aku ingin menghabisinya. Namun jika dia seorang nabi, tentu akan ada pemberitahuan kepadanya." Rasulullah kemudian melepaskan wanita itu dan memaafkannya. Namun setelah Bishr meninggal gara-gara memakan daging itu, akhirnya wanita itu dibunuh sebagai kisos. Sejak Rasulullah SAW mengeluhkan rasa sakit kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mulai itu beliau jatuh sakit. Meski demikian, Rasulullah tetap berpindah-pindah dari rumah istri beliau yang satu ke rumah istri beliau yang lain. Beliau selalu bertanya, "Besok saya berada di mana?" Kemudian hari esoknya lagi bertanya, "Besok saya berada di mana?" Beliau SAW sangat merindukan dan ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha.
Jika sampai pada giliran Aisyah radhiyallahu anha, beliau merasa tenang. Hari terus berlalu, penyakit beliau semakin berat dan parah, namun terus berpindah-pindah dari rumah istri satu ke rumah istri yang lainnya. Di saat sakit beliau semakin parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk bisa tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Para istri beliau faham dan memberikan izin kepada Rasulullah SAW. Di hari kelima sebelum beliau wafat, beliau mengalami demam yang sangat tinggi, sehingga beliau meminta untuk diambilkan air dingin sebanyak 7 kirbah, yaitu wadah air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Beliau merasa kepala beliau saat itu sangat panas karena demam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendudukkan beliau dan mengguyur dengan air-air tersebut. Setelah dirasa cukup, Rasulullah SAW memberikan isyarat agar berhenti. Kemudian sambil dipapah, beliau keluar rumah menuju mimbar dan duduk untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Dalam nasihat-nasihat beliau mengatakan, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Kemudian beliau menawarkan diri untuk kisos seraya bersabda, "Barang siapa punggungnya pernah kupukul, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Siapa yang merasa kehormatannya pernah kulecehkan, maka inilah kehormatanku, silahkan membalasnya." Para sahabat hanya terdiam. Mereka faham waktu-waktu untuk berpisah dengan beliau semakin dekat. Tak ada satupun sahabat yang mau membalasnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan petuah-petuahnya. Kemudian beliau melanjutkan dan bersabda, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya ataukah apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih, menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar." Namun akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah beliau sendiri. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Abu Bakar sangat memahami maksud dari ucapan Rasulullah SAW. Menyaksikan tangis Abu Bakar tersebut, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, maka tentu saya telah mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq." Hari itu adalah hari terakhir beliau berceramah di depan para sahabatnya. Di saat seluruh istri Rasulullah SAW telah berkumpul di dekat beliau, datanglah putri beliau, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Selamat datang wahai anakku." Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya agar Fatimah duduk di sisi kanan atau sisi kirinya. Tak lama kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh para istri Rasulullah. Setelah mendengar bisikan Rasulullah, kemudian Fatimah menangis. Tak lama kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah. Mendengar bisikan kedua dari Rasulullah membuat Fatimah pun tersenyum. Hal itu membuat Aisyah radhiyallahu anha terheran dan dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang telah Rasulullah bisikkan kepadamu sehingga engkau menangis kemudian engkau pun tersenyum?" Fatimah menjawab bahwa beliau SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau merasa ajalnya telah dekat. Itulah yang membuat aku menangis. Kemudian beliau memberikan bisikan yang kedua dan mengatakan bahwa aku adalah orang pertama dari keluarga beliau yang akan menyusulnya. Itu yang membuat aku tersenyum. Rasa sakit beliau semakin bertambah berat, ditambah lagi pengaruh racun yang dibubuhkan ke dalam daging oleh wanita Yahudi yang beliau makan sewaktu di Khaybar, hingga beliau bersabda, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit
sakit karena makanan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena racun tersebut. Di saat itu ada seorang tamu yang datang ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah putri beliau membukakan pintu, namun Fatimah tidak tahu siapa orang itu. Fatimah berkata kepada tamu itu, "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam," kata Fatimah seraya menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya dan Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" "Aku tidak tahu ayah, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya," jawab Fatimah. Rasulullah menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tak bisa menahan tangisnya. Orang-orang yang di luar rumah, para sahabat pun ikut menangis dan mereka saling berpelukan dalam keadaan sedih. Aisyah menarik tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam pangkuannya. Lalu malaikat maut mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menanyakan keberadaan malaikat Jibril, malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW masih terlihat cemas. Melihat kecemasan sang Rasul, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini ya Rasulullah?" Rasulullah kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, hanya umatmu yang berhak memasukinya." Mendengar itu, Rasulullah SAW merasa sedikit tenang. Tak terasa saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat maut terlihat menjalankan tugasnya. Dengan perlahan, roh Nabi Muhammad SAW diambil. Tubuh beliau dibanjiri oleh keringat. Urat-urat sang Nabi tampak tegap. Sembari merasakan sakit yang tiada tara, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat beliau dalam penderitaan. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga engkau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Ketika merasakan dahsyatnya sakit sakaratul maut, Rasulullah SAW masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Doa Nabi Muhammad SAW. Tubuh beliau semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau dan Rasulullah SAW berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati." Di penghujung hidupnya, di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau yang mulia seraya terus memanjatkan doa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga." Beliau terus memanjatkan doa itu sampai ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dan tangan beliau yang mulia pun mulai lemas.
Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan duka yang begitu mendalam, para sahabat menangis, menyeka air mata mereka karena kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang terluka dan hembusan nafas yang sedih, mereka berbisik dengan suara yang nyaris dicekik kesedihan. Bagaimana Rasulullah akan dimandikan? Mereka saling berpendapat dan mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu bagaimana beliau akan dimandikan. Apakah kita akan melepaskan pakaiannya seperti pada mayat-mayat yang lain, ataukah kita akan memandikan beliau dengan tetap mengenakan pakaiannya? Ketika para sahabat berbeda pendapat dan suara-suara datang dari para sahabat, kemudian Allah menurunkan kantuk kepada mereka hingga dagu mereka menempel di dada. Kemudian terdengarlah suara dari sisi rumah, mandikanlah Nabi dengan mengenakan pakaiannya. Para sahabat tidak tahu dari mana asal suara itu, namun mereka meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat menghampiri Rasulullah dan mulai akan memandikan beliau sesuai dengan perintah yang didengar dari suara tersebut. Saat itu yang memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Ali bin Abi Thalib mengusap perut beliau untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada. Namun Ali tidak menemukan sedikit pun kotoran yang keluar dari perut beliau. Sayyidina Ali mengatakan, aku memperhatikan apa yang biasa keluar dari perut mayit, namun aku tidak melihat sesuatu apapun keluar dari perut beliau. Dan beliau pun sangat wangi, baik masih hidup maupun setelah wafat. Mereka pun memandikan Nabi dengan tetap mengenakan pakaian beliau. Sayyidina Ali bertugas mengusap-usap baju Nabi, sementara Fadl bin Abbas bertugas mendekap Nabi dan menuangkan air. Nabi dimandikan sebanyak 3 kali dengan daun bidara dan dengan air yang berasal dari sumur Gharats, yaitu sebuah sumur di Kuba milik Sa'ad bin Khaitsamah, karena Rasulullah pernah meminum air dari sumur tersebut. Setelah dimandikan, mereka mengeringkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain putih dari Yaman, tanpa baju dan surban. Beliau dikafani seperti halnya mayit-mayit yang lain. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, demikianlah kisah detik-detik Rasulullah meninggalkan kita semua. Begitu besar cinta beliau kepada kita umatnya, sampai di detik-detik terakhir beliau hidup, yang beliau sebut adalah kita umatnya. Bagaimana kita akan membalas cinta beliau ini? Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.